Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu buat teman-teman semua. Salam 1 Muharram, tahun baru Islam buat yang beragama Islam ya. Semoga kedepannya kita semua diberi kelancaran, kesuksesan dalam berusaha. Kali ini saya mau menjawab pertanyaan kenapa di pasaran itu harga PVC cenderung menurun, apalagi tidak laku. Nah ini bukan tidak laku ya, murah itulah. Apalagi yang PVC selain peralon itu PVC seperti mika, seperti apa dari kerasan itu yang pungutan itu. Saringan-saringan itu memang jarang, kebutuhan memang agak kurang guys. Nah ini karena begini guys, sekarang situasi perdagangan sekarang itu untuk bahan PVC khususnya peralon ya, ini kita bahas peralon dulu. Peralon itu kenapa harga yang dulunya harganya bagus, beli gelondongan aja dulunya di lapak-lapak aja harga itu 3,5 nyampe 4.000, sekarang ini tinggal harga 1.200 sampai 1.500 ini guys. Ya kalau tonase banyak mungkin mentok 17 sampai 2.000 mungkin itu guys. Karena begini teman-teman semua, semenjak bahan PVC itu ada bahan plafon, yang plafon itu loh, untuk plafon kan sekarang ada bahan PVC itu. Nah itu sekarang itu dimasukkan, kalau di limbah itu dicampur sama PVC peralon itu guys. Nah jualnya lapak-lapak itu campur sama PVC peralon itu. Nah itu kemarin saya tanya ke pabrik, pabrik kasih PO saya, oke Pak, coba saya digilingkan peralon dengan grade PK1, PK2 non plafon. Nah kenapa itu Pak plafon enggak masuk? Ya itu karena itu kadar kalsiumnya tinggi Pak. Kalau itu terkecampur terlalu banyak itu nanti kita bikin pipa nanti regas, bahkan bolong-bolong, nanti banyakan rejectnya Pak. Nah itu penjelasan dari pabrik. Nah sekarang kita praktek di lapangan, ternyata plafon itu sekarang sudah kita beli belanja peralon itu plafon itu sudah 5-10% sudah ada itu guys, kalau kita belanja itu. Misalkan kita belanja 1 ton itu nanti 1 kental itu ada itu plafonnya itu. Nah itu guys, itu masalahnya. Nah yang kedua itu sekarang pabrik cenderung senang belanja bukan gilingan, bahkan pabrik itu sekarang belanjanya gelondongan. Nah, karena kenapa? Pabrik juga untuk menekan reject, menekan sampah, banyak yang reject, banyak yang itu, mereka cenderung sortir sendiri, giling sendiri. Nah itu karena mereka juga pengen menekan rejectnya biar enggak terlalu banyak, karena memang sekarang mungkin pasaran baru memang agak sepi juga, permintaan juga kurang. Jadi pabrik itu cenderung belanja peralon sendiri, belum digiling ya. Nah itu guys, nah, mereka cari titik aman karena mereka juga terlalu banyak ya. Mungkin dia menjelaskan begini, pabrik itu juga terima bahan gelondongan, peralon gelondongan, tapi dia juga disortir, kita kirim ke sana. Memang harganya hampir sama, malah hampir sama. Kita beli belanja gilingan sama bahan itu harganya selisihnya sedikit.
Nah, karena mereka juga pengen titik aman untuk produksi mereka. Ngasih penjelasan saya kenapa ini sekarang kami penelitian para supplier kami, saya cek bahannya, bilangnya bagus, ini itulah, tidak ada logam, tidak ada bahan lain. Ternyata setelah kami produksi, setelah kami bikin pipa, ternyata banyak rejectnya. Itu memang penggiling bilangnya bagus, tapi pada kenyataannya bahannya ada. Nah, itu yang jadi masalah pabrik. Nah, mungkin bagi para penggiling itu kena 1-2 bahan lain, tapi untuk pralon, untuk PPC itu memang masalah besar bagi pabrik, yang masalahnya sedikit bagi penggiling tapi masalahnya besar bagi pabrik. Ya, jadi pabrik itu cenderung membeli bahan sendiri sekarang itu. Nah, itu guys. Tapi juga jangan salah ya guys, dengan kondisi bahan sekarang, misalkan kita waduh ini kalau gitu enak jual gelondongan aja daripada giling. Nah, itu teman pernah mencoba, kirimlah gelondongan ke pabrik. Nah, ternyata kita itu juga salah pengertian juga. Kalau pabrik itu bilangnya beli pipa, hafal pipa, misalkan pralon, gelondongan itu, dia yang dibeli juga pralon. Kalau ada barang lain nanti disortir, di retur atau di afkir, nanti dipotong ya guys, nanti ditimbang ulang lagi. Yang sampah-sampah itu dikembalikan atau diretur. Nah, itu guys. Jadi memang pasaran sekarang itu kita layaknya beli di lapak itu memang harganya cenderung turun, karena memang pada kenyataannya harga kita beli pralon di lapak itu, kalau kita sortir, kalau kita bikin siap giling, ternyata bahan-bahan yang lain itu banyak. Nah, itu mencapai 10-15% itu guys. Jadi ya memang kenyataannya begitu, karena sekarang itu plafon itu memang cenderung pabrik itu jadi masalah. Karena apa? Karena itu kalsiumnya tinggi, banyakkan kalsiumnya plafon itu. Karena regas kan, itu nanti kalau dibikin bahan pipa itu nanti bisa regas, bisa bolong-bolong itu. Nah, itu guys. Jadi sudah setengah, misalkan saya sendiri melihat itu nanti sudah dibikin set itu sudah bagus depan lah, nanti belakang meleot ada bolong itu. Nah, itu masalahnya dari bahan-bahan itu. Nah, sekarang pabrik itu karena memang kondisi ekonomi memang perdagangan agak sepi lah istilahnya, itu mereka beli gelondongan disortir sendiri. Nah, jadi mereka mantep, dia produksi mereka sendiri, sortir mereka sendiri, giling sendiri, jadikan tepung, jadikan pipa. Nah, itu dia menekan rejekan itu guys, ceritanya begitu. Jadi memang harga pralon kenapa ini memang ya permintaan baru sepi, mungkin ekspor juga agak kurang. Nah, itu yang jadi masalah itu guys. Jadi yang memakai kebanyakan lokal masalahnya itu, termasuk ada produk baru yang sekarang ini masuknya plafon itu masuknya ke pralon. Nah, para penggiling pun tidak mau risiko, ya manusiawi ya, kalau saya sendiri giling, yang penting ini PPC kita giling campurkan aja. Nah, yang penting kan PPC lah. Ternyata pabrik itu bermasalah di situ guys. Kalau kebanyakan campurannya, kalau yang nakar itu bukan pabrik sendiri, nanti bermasalah bagi produksi mereka. Begitu kira-kira untuk penjelasan PPC ya guys. Nah, jadi teman-teman lapak pengepul ya mohon maklum, memang harga PPC permasalahannya di situ.
bisa kirim ke gelondongan ke pabrik bisa, tapi juga harus bersih juga itu. Nanti kalau dikeruskan sama itu, maksudnya dihitung-hitung nanti oh ya ini tidak ikut, nah akhirnya nanti sama juga. Jadi ya bingung juga itu mau ditaruh di mana. Kalau mau itu kan harus cuma untuk campuran saja itu, pelapon itu atau bahannya. Pokoknya intinya sekarang itu pralon ya pralon. Nah itu maksudnya begitu pabrik itu. Kamu giling pralon ya giling pralon, jangan dicampur bahan lain. Nah itu baru masuk pabrik, tidak ada masalah. Nah itu mungkin itu sedikit penjelasan, mungkin ada kurang lebihnya dari saya, mohon dikoreksi, mohon maaf ya atas mungkin kita berbagi pengalaman juga, karena ini saya juga berdasarkan pengalaman, saya juga ke pabrik. Nah masalahnya di situ guys. Terima kasih, semoga bermanfaat, salam sukses selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.